Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' ومن دعوة لا يستجاب لها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwan dan akhwat sekalian yang saya hormati dan banggakan, semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, istiqamah dan husnul khatimah. Kita bersyukur kepada Allah. Allah kumpulkan di dalam suasana yang insyaAllah Allah berkahi, suasana thalabul ilmi, dan diawali terlebih dulu dengan telah bersyahadat saudara kita, yakni Mas Tri Suyanto, Tri Lestianto. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada beliau dan kita semuanya tentunya, hingga membawa nikmat terbesar ini sampai akhir zaman. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik sehingga kita tahu jalan yang hak dan batil. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang beberapa amalan yang bisa menghapus pahala. 15 sudah saya jelaskan, dan 16 ini saya ingin melengkapi dengan yang dapat membatalkan juga pahala yang lain. Amalan yang ke-16 ini yang bisa membatalkan pahala dan keislaman secara khusus. Kalau Islamnya itu batal, berarti pahalanya juga batal, juga terhapus. Maka saya perlu menjelaskan ada beberapa amalan yang bisa menghapus keislaman dan tentunya juga pahala. Yang ke-16, ada kitab khusus yang membahas tentangnya, judulnya Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Yang kitab ini khusus untuk menjelaskan beberapa hal yang bisa menyebabkan Islamnya seseorang tersebut gugur. Dan kitab ini sangat penting untuk dijelaskan. Kenapa? Karena banyak orang tersebut yang menganggap kalau sudah Islam tidak bisa batal keislaman tersebut. Tetapi ternyata bisa keislaman tersebut batal, dan terkadang orang tersebut tidak tahu tentang pembatal-pembatal keislaman. Dan telah saya jelaskan pada pembahasan yang lalu juga bahwa nikmat Islam itu nikmat besar yang harus dijaga dan tidak boleh ditukar sampai akhir hayat. Nikmat Islam ini harus betul-betul disyukuri. Di dalam kitab Nawaqidul Islam, kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang ulama yang secara khusus konsen di dalam masalah akidah, memberantas masalah kesyirikan. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriyah, 1115 Hijriyah, dan meninggal pada tahun 1206 Hijriyah. Beliau seorang mujaddid, pembaharu di dalam ajaran Islam, khususnya dalam memberantas masalah kesyirikan tersebut. Banyak nisbat
yang tidak benar terkadang kepada beliau. Beliau juluki Wahabi dan lain sebagainya, kemudian difitnah, menumpahkan darah muslim, kemudian juga dituduh yang tidak-tidak. Ini semuanya tuduhan yang tidak ada asalnya dan tidak terbukti sama sekali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebut dakwanya dakwah tauhid sebenarnya. Antum semua bisa menyimak penjelasan dari beliau di dalam kitabnya tersebut, sangat-sangat ilmiah dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Saya jelaskan, beliau mengatakan di dalam muqaddimahnya, terlebih dulu beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah dimulai dengan basmalah ini, satu, tabarruk dengan nama Allah, ngalap berkah, istilahnya ngalap berkah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam lafaz tersebut menunjukkan manusia itu lemah. Ketika seorang ulama itu memulai karangan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, beliau sebenarnya beristi'anah, meminta pertolongan juga kepada Allah agar ditolong oleh Allah di dalam mengarang kitab tersebut. Nabi SAW, beliau mengirim surat kepada para penguasa raja-raja ketika itu, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, itu Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adab seorang muslim tersebut ketika mengawali menulis kitab apapun karangan, seyukianya dia dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan itu dia beristi'anah, meminta tolong kepada Allah, mengakui saya dhaif, saya itu lemah, tidak ada apa-apanya kecuali dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah olehmu, anna min a'zami nawaqidil islami 'asyarah. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya yang termasuk dari seagung-agung pembatal-pembatal Islam itu ada 10. Beliau mengatakan a'zam, isim tafdhil. A'zam itu maknanya yang paling agung dan sering. Sebenarnya pembatal Islam itu ada banyak, tidak hanya 10. Yang disebutkan oleh beliau, hal-hal ini yang sering dan terjadi realitas di masyarakat. 10 ini, dan betul-betul kita harus waspada. Ada banyak pembatal Islam di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, sampai ada yang menyebutkan ratusan. Beliau menyebutkan 10 mengamati fenomena yang terjadi ketika itu di zaman beliau. Al-awwalu, yang pertama, beliau mengatakan asyirku fi ibadatillahi ta'ala, syirik di dalam beribadah kepada Allah ta'ala. Syirik itu erat kaitannya dengan menduakan, menjadikan Allah itu tandingan. Di dalam masalah apa? Masalah yang khusus menjadi hak prerogatif Allah, masalah ibadah. Ibu-ibu saja tidak mau disamakan nggih, atau dimadu istilahnya. Tidak mau. Padahal itu boleh, tidak boleh. Tetapi tertentu saja yang mau tersebut. Apalagi Allah. Allah zat yang menciptakan alam semesta, Allah zat yang maha baik, telah memberikan kepada kita nikmat menciptakan kita seluruhnya. Allah tidak mau ada tandingan selainnya. Dan khusus di dalam masalah ini, syirik tersebut dosa besar yang Allah tidak akan ampuni. Kalau orang tersebut meninggal tidak kunjung bertaubat. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala bahwa syirik tersebut menghapus seluruh amal. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tersebut meninggal
kemudian tidak bertaubat dari dosa syirik ini, maka tidak ada ampunan dari Allah. Sudah pasti orang tersebut masuk neraka kekal selama-lamanya. Itu bahayanya. Maka kalau disebutkan apa kezaliman, karena zalim ada tiga. Zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain. Nah, zalim kepada Allah itu berbuat maksiat secara khusus kepada Allah. Dosa itu berhubungan dengan Allah. Zalim kepada diri sendiri, dosa kepada Allah yang merugikan diri kita sendiri. Seperti apa? Minuman keras, itu zalim kepada diri sendiri. Kemudian narkoba, itu dosa zalim kepada diri sendiri, dan lain sebagainya, yang sifatnya merugikan diri sendiri. Yang ketiga, zalim kepada orang lain. Kezaliman yang merugikan orang lain, mencuri, merampok, membunuh, memfitnah, itu zalim kepada orang lain. Zalim kepada Allah yang paling besar, paling agung, ya syirik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, hidup itu cuma sekali, jangan sekali ini kamu hidup menyekutukan Allah. Kalau bahasanya Luqman ingin menasihati kepada anaknya seperti itu. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu termasuk kezaliman yang besar sekali. Dan syirik yang menghapus seluruh amal, syirik akbar. Syirik akbar. Ada syirik asghar, ada syirik akbar. Syirik asghar seperti riya, sum'ah, bersumpah selain nama Allah. Ada orang bersumpah demi NMAX ya. Atau demi apa, itu tidak boleh. Allah enggak senang diduakan seperti itu. Itu syirik tapi kecil. Rasulullah bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah selain nama Allah, maka dia telah terjatuh pada perbuatan syirik. Maksudnya syirik kecil. Syirik kecil ini ngapus amal itu saja. Kalau sholat riya, ya amal itu saja yang menghapus. Tapi dosa besar, namanya saja syirik kecil, tapi dosa besar. Namanya syirik itu semuanya dosa besar. Nah, syirik kecil, dosa besar, ngapus amal sholat itu saja yang terselip. Kalau dia meninggal dunia, diampuni atau tidak? Sebagian ulama mengatakan diampuni. Tidak masuk syirik kecil itu ayat ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena ayat ini maksudnya syirik besar. Sebagian lagi mengatakan Allah tidak mengampuni dosa hatta syirik kecil. Yang namanya syirik masuk di dalam keumuman ayat ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka. Allah enggak ngampuni dosa syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, kalau dia enggak bertaubat. Hanya syirik kecil tidak kekal di api neraka. Hanya syirik kecil itu menghapus, membatalkan amal itu saja. Kalau syirik besar seluruhnya hapus dan dia kekal di dalam api neraka. Jelas sampai di sini? Dan syirik besar itu tidak melulu para ikhwah dan akhwat tentang seseorang yang dia itu nyembah pada patung, kemudian minta kepada selain Allah, berdoa. Tidak. Syirik besar tersebut menyekutukan Allah di dalam masalah ibadah. Ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah, ditujukan kepada selain Allah. Maka dia kalau menunjukkan ibadah kepada selain Allah, terjerumus syirik besar. Ibadah itu apa sekarang? Ibadah didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab namanya Al-Ubudiyah. Ibadah itu ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda minal af'al wal aqwal al batinati wal zahirah. Itu ibadah. Nama ungkapan yang umum untuk segala sesuatu yang Allah cintai. Jadi segala sesuatu yang Allah cintai, baik itu perkataan maupun perbuatan,
yang zahir maupun yang batin. Itu ibadah. Contoh, saya kasih contoh di sini Syekh menyebutkan yakni wa minhu, dan yang termasuk ibadah di antaranya adzibhu li ghairillah. Yang termasuk syirik di sini yang tidak boleh karena ibadah, menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih itu ibadah tidak melulu sholat, tidak melulu berdoa. Nyembelih itu ibadah. Kenapa menyembelih ibadah? Alasannya karena Allah senang dan Allah perintahkan. Kalau Allah perintahkan kita melakukan, Allah senang tidak? Senang. Dalilnya fasholli li rabbika wanhar. Nah, kalau Allah perintahkan dan Allah senang, ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kalau ditujukan kepada Nyi Roro Kidul, terus Nyi Blorong gitu, atau Nyi Sopo Nyi Kepot dan sebagainya, Nyi Lampir dan sebagainya. Nah, ini yang termasuk syirik, tidak boleh. Agar terhindar dari amukan dia, agar terhindar dari malapetaka, tidak boleh. Karena yang mendatang itu semua Allah. Nyembelih agar gunung Merapi tidak meledos. Ternyata meledos juga. Ternyata juga meledos. Bahkan kena seluruhnya, termasuk juru kunci yang juga kena. Karena enggak ada yang bisa menolak mudarat dan mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya kaman yadhbahu lil jinni au lil qabri, seperti orang yang menyembelih untuk jin, kemudian menyembelih untuk kuburan dan lain sebagainya. Tidak boleh. Dan ini termasuk perbuatan syirik yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni. Seperti juga tawakal. Ini masalah batin, tawakal. Tidak boleh bersandar total kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nazar itu ibadah. Yang ada di Quran yang Allah perintahkan untuk mendekatkan diri kepadanya, itu ibadah. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Allah cemburu. Allah itu sangat maha pengampun, maha penyabar sekali. Semua dosa Allah ampuni. Semua dosa. Melakukan beberapa kali Allah ampuni. Karena dalam surat Zumar ayat 53, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua Allah ampuni dosa tersebut. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya ia maha pengampun lagi maha penyayang tersebut. Maka kalau ada orang itu melakukan perbuatan dosa besar, banyak dosa besar, tapi dia tidak syirik, ada kemungkinan dia masuk surga. Masuk surga. Dosa yang lain selain syirik, liman yasha, terserah Allah. Bisa Allah ampuni langsung dia masuk surga, bisa Allah azab dulu, ngincip di neraka baru masuk surga. Tapi kalau dosa syirik dia meninggal satu saja sudah enggak ada ampun. Ini bahayanya syirik tersebut. Yang kedua, para ikhwah, atsani, yang termasuk penghapus keislaman dan juga penghapus pahala adalah man ja'ala, seseorang yang menjadikan bainahu, di antaranya, wa bainallah, dan di antara Allah, wasaito yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah, perantara. Dia menjadikan antara dia dengan Allah ada perantara tersebut. Yad'uuhum, yang dia meminta kepada perantara tersebut, berdoa kepada perantara tersebut, wa yas'aluhum asy-syafa'ah, dan meminta syafaat kepada mereka, wa yatawakkalu alaihim, dan mereka bertawakal kepada perantara itu, kafaro ijma'an, maka dia hukumnya secara Islam tersebut dan kesepakatan kufur, keluar dari Islam ijma'an, kesepakatan ulama. Beliau mengatakan ijma'an di sini menunjukkan bahwa kaum muslimin itu sepakat kalau seseorang itu menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, maka dia telah hukumnya keluar dari Islam ijma'an, secara ijma' para ulama. Ini dalil dan sering juga dilakukan orang yang alasannya tersebut
Kenapa kamu tidak meminta kepada Allah? Karena hujan. Alhamdulillah. Karena alasannya orang sama orang saja, kita mau ke presiden itu butuh perantara, apalagi kita dengan Allah, otomatis malah butuh perantara. Dia logika, pakai logika antara manusia dengan manusia. Ini nggak nyambung, logika ma'al farik. Kenapa? Kalau orang dengan orang itu masih mungkin, karena ada birokrasi di situ, ada birokrasi. Orang kalau mau presiden harus melewati dulu staf khusus presiden, kemudian harus melewati juga menteri dan sebagainya. Tapi kalau orang dengan Allah, Allah sudah mengatakan di dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum, berdoalah langsung kepadaku, aku akan kabulkan. Langsung, tanpa melalui perantara. Jadi sebenarnya tidak diperlukan para ikhwah perantara tersebut kalau seseorang itu ingin berdoa atau meminta dalam hal apapun langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berbahaya. Misalkan minta, ya fulan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mohon padamu kasih syafaat saya, mana gitu. Tidak boleh. Ini bisa membatalkan keislaman. Ya wali, atau dari siapa? Wali murid, wali santri atau wali murid. Ya seperti ini sangat-sangat riskan dan berbahaya, bisa membatalkan keislaman kita. Namanya nanti tawassul, namanya tawassul. Nah, tawassul yang dibolehkan. Ada tawassul yang enggak boleh dan tawassul yang boleh. Tawassul itu ada wasilah di situ. Tawassul yang dibolehkan ada beberapa. Yang pertama, tawassul dengan Asmaul Husna Allah. Asmaul Husna Allah. Dalilnya di surat Al-A'raf ayat 181. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan kepunyaan Allah itu nama-nama yang baik, mintalah kepada Allah dengan Asmaul Husna tersebut. Antum minta kepada Allah dengan Asmaul Husna, ya Allah, saya ingin diberikan rizki. Ya Allah, ya Razzaq. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, ya Ghafur. Seperti itu. Itu tawasul dengan Asmaul Husna Allah. Boleh, dan itu dianjurkan supaya orang tersebut di dalam berdoa itu gampang diterima oleh Allah. Ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Ghafur, sesuai dengan Asmaul Husna. Tidak boleh antum doa minta kepada Allah, minta diampuni, tapi menyebutkan Asmaul Husnanya salah. Ya Allah, ya Razzaq, ya enggak pas. Minta diampuni kok menyebutkan ya Allah, ya Razzaq. Yang diampuni ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atau ya Ghafur. Itu betul, karena pas. Jadi Asmaul Husna yang disebutkan harus sesuai juga. Kemudian yang kedua, tawasul yang dibolehkan diantaranya tawasul dengan amal soleh. Amal soleh, amal soleh seperti kisah orang yang terkurung di dalam gua. Ada 3 orang di Sahih riwayat Bukhari Muslim. 3 orang ini terkurung karena ada batu yang gelundung. Gelundung, tahu gelundung ya? Nutup pintu gua. Dia sudah kadung masuk di gua tersebut. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, kita enggak bisa keluar dari gua ini kecuali kita meminta kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh kita masing-masing. Satu, menyebutkan amal soleh. Ya Allah, saya punya orang tua yang sudah sepuh. Setiap saat saya berbakti, berusaha kepada kedua orang tua itu. Dan suatu saat orang tua saya tersebut tertidur dan saya memeras susu tersebut. Saya dahulukan orang tua saya terus, ya Allah. Orang tua saya tidur, saya tunggu sampai bangun, padahal anak saya itu kepingin minum susu. Dahulukan orang tuanya sampai seperti itu. Ya Allah, jikalau yang saya kerjakan ini karena mengharap wajah-Mu, maka bukakanlah pintu gua ini. Buka, seret.
Yang kedua, cerita amal soleh masing-masing juga. Ya Allah, saya itu tertarik pada masih saudara saya sebenarnya. Saya suatu ketika terbetik untuk hal yang buruk kepadanya. Terus suatu ketika dia tercekik kebutuhan, butuh uang. Saya kasih dengan syarat dia mau menemani saya. Kemudian ketika saya berduaan dengannya, timbul niat yang buruk, dia mengatakan takutlah kepada Allah. Kemudian saya bergetar takut, dan semua uang tersebut yang saya kasih saya ikhlaskan. Saya ikhlaskan. Ya Allah, kalau saya berbuat baik ini karena mengharap pahala darimu, bukakanlah pintu buat, terbuka lagi. Kemudian ketika cerita, ya Allah, saya itu punya karyawan yang gajinya tersebut tidak diambil. Kemudian saya kembangkan gajinya, berkembang jadi onta, sapi, kambing, banyak. Suatu saat karyawan ini menemui saya, ingin ngambil gaji tersebut. Terus saya tunjukkan bahwa gajimu ini semua gajimu, kamu ambil. Kemudian karyawan ini mengatakan, apakah engkau wahai Tuan ingin menertawakan saya? Dan ternyata betul, itu gajimu sudah saya kembangkan. Dia ngambil semua, ya Allah, tidak menyisakan sedikit pun bagi saya, dan saya ikhlas. Kalau saya lakukan ini karena engkau, ya Allah, bukakan pintu buat, terbuka. Ini kisah tentang tawasul amal soleh. Yang ketiga, tawasul yang dibolehkan, tawasul dengan doanya orang soleh. Dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Catatannya yang masih hidup. Kalau sudah meninggal ya nggak boleh, karena sudah tidak bisa mendengar doa kita. Kemudian apalagi mengabulkan. Para sahabat ketika Nabi masih hidup, minta hujannya didoakan oleh Nabi lewat wasilah doa Rasulullah SAW. Ketika musim kemarau, beliau sholat istisqa Rasulullah dan mengangkat tangan, turun hujan. Tapi begitu Rasulullah tiada, para sahabat tidak ke kuburannya Nabi, tetapi para sahabat tersebut bertawasul dengan doa paman beliau, namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Lewat doa paman beliau ini, alhamdulillah Allah turunkan hujan. Jadi kalau kita minta doa, wahai teman saya, saudara saya, doakan saya agar ujiannya berhasil, agar sukses, nggak masalah, ini dibolehkan. Nah, tuh, isti'anah kepada orang dibolehkan dengan beberapa syarat. Satu, orang itu masih hidup. Kalau mati gimana komunikasinya? Satu, orang itu masih hidup. Yang kedua, orang itu mampu terhadap hal yang dia tersebut mampuin. Contohnya minta tolong untuk membenarkan televisi yang rusak. Dia mampu membetulkan dan dia ahli dalam hal ini, boleh, silahkan tolong menolong. Yang ketiga, syaratnya hadir. Orang itu harus hadir di depan kita. Bisa kita komunikasi. Kalau tidak hadir, komunikasi lewat HP boleh. Tapi kalau enggak bisa komunikasi lewat HP, kemudian kita doa, fulan gitu, minta kepada dia, itu enggak boleh. Itu tidak boleh. Jadi syaratnya ada tiga tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tentang tawasul. Dulu Syekh menjelaskan nomor 2 karena banyak terjadi ketika beliau masih hidup. Dulu di zamannya Nabi Nuh itu ada orang soleh, namanya, buka di surat Nuh nanti, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa' wala Yaghuth wa Ya'uq wa Nasr. Ada 5 orang soleh ini, orang soleh betulan. Kemudian dia meninggal, orang soleh ini. Oleh setan, umatnya Nabi Nuh ini dipanas-panasi agar buat patung orang soleh tersebut untuk mengenang jasanya. Setelah dibuat patung, setan datang lagi agar
ini disembah. Niatnya bukan minta kepada patung, tapi niatnya untuk sebagai wasilah. Nah, wasilah tersebut. Mereka mengatakan dalam surat Zumar ayat 3, ma walladzina takhudhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah, walladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum, kami menyembah mereka tidak lain illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar kami mendekatkan kepadamu ya Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan sedekat-dekatnya, agar kami bisa lebih khusyuk ibadah, agar kami bisa minta kepadamu. Ini wasilah ya Allah, kami minta kepadanya agar menyampaikan kepadamu ya Allah. Nah, para ikhwah, jangan salah paham dulu. Yang bisa mengeluarkan dari Islam ini adalah minta syafaat langsung pada dia, minta langsung kepada si orang soleh ini. Wahai si fulan, angkatlah kesusahan saya, berikan saya syafaat. Padahal syafaat itu milik siapa? Milik Allah. Padahal yang bisa menghilangkan kesusahan milik siapa? Allah. Adapun kalau meminta kepada Allah, meminta kepada Allah langsung, kemudian dia hanya sebagai istilahnya untuk menguatkan begitu para ikhwah, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi dosa besar dan bisa terjerumus kepada kesyirikan. Kalau mintanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum harus bedakan. Kalau minta langsung kepada dia dan minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Halo? Nomor 3. Ya, nomor 3. Di antara yang termasuk pembatal keislaman adalah ats-tsalitsu. Nomor 3 adalah man lam yukaffiril musyrikin. Seseorang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, au syakka fi kufrihim, atau ragu-ragu terhadap kekufuran mereka, au sahhaha madhhabahum, atau membenarkan ajaran mereka, kafara ijma'an, maka dia kafir secara ijma'. Jadi kafir itu sebenarnya tidak kasar ya. Kafir itu sudah saya jelaskan. Kafir itu maknanya apa? Menutup. Menutup. Kafaru yakfur artinya menutup. Isim fa'ilnya kafir, orang yang tertutup. Tertutup dari apa? Hidayah. Itu lebih lembut daripada sebutan selain Islam, itu lebih kasar. Langsung domba, kemudian apa disebutkan orang Yahudi nyebut di luar Yahudi dengan ghoyim, binatang ternak. Islam hanya menyebutkan tertutup begitu saja. Orang yang nggak paham mengatakan itu kasar sebenarnya. Dan yang ketiga ini yang bisa membatalkan keislaman, ragu-ragu terhadap kekafiran orang di luar Islam, dan dia mengatakan dia kemungkinan benar, kita juga benar, begitu. Ragu-ragu ini, yang seperti ini ragu-ragu, kanan orang kiri orang. Dan dia mengatakan juga mereka juga sedang menuju Tuhan dan surganya masing-masing. Tidak boleh yang seperti ini. Dikiaskan sama orang liberal, Tuhan itu seperti terminal. Nah, orang liberal juga mengkiaskan terminal. Orang kalau mau ke Giwangan bisa lewat ring road, terus lewat jalan Pramuka, kemudian bisa lewat kota gede tersebut, macam-macam. Boleh, itu sama. Agama itu jalan-jalan menuju ke Tuhan, boleh lewat manapun. Itu gundulmu lah. Itu logikamu saja yang ngawur. Kalau berbicara agama itu kita berbicara wahyu. Bahkan orang liberal itu juga pakai dalil. Pakai dalil. Apa dalilnya? Di surah Al-Baqarah ayat 62. Bisa dibuka. Al-Baqarah ayat 62. Innalladzina amanu walladzina hadu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, wan nasara Nasrani, wasabiin, dan orang sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir,
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka dia tersebut mendapatkan pahala. Oh, ini mendapatkan pahala. Berarti masuk surga juga. Ngawur. Dia enggak baca tafsirnya. Baca di tafsir-tafsir tersebut. Maksud ayat itu bagaimana? Maksud ayat ini para ikhwah dan akhwat, di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin yang dimaksud di sini adalah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Sebelum, saya ulangi, Rasulullah SAW diutus. Yahudi ketika itu masih murni, dan Yahudi belum agama, para ikhwah. Itu baru golongan kelompok. Karena Yahudi itu anak keturunan Yehuda, anaknya Nabi Yakub. Kemudian berkembang menjadi Yahudi tersebut berkembang, diangkatlah Uzair itu sebagai anak Tuhan, disembah. Ini sudah menyimpang. Nasrani juga, Nasrani Nazaret, kampung di Nazaret tersebut kemudian diproklamirkan Nabi Isa atau Yesus tersebut diangkat sebagai Tuhan melalui konferensi di Konsili Nizia yang angkat Kaisar Konstantin. Kemudian diangkat Yesus, Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Jadilah Nasrani yang Nazaret dulu nama daerah kelompok menjadi agama. Maksudnya Yahudi yang mengikuti Nabi Musa sebelum Rasulullah diutus. Maksudnya Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Isa sebelum Rasulullah diutus, masih murni. Maksudnya Sobiin di sini, Sobiin itu pengikutnya Nabi Daud, Zabur. Sebelum Rasulullah diutus, kalau mereka ini konsisten mengikuti Rasul mereka sebelum Nabi diutus, maka mereka kedudukannya sama. Dan dulu tidak nama agama. Pada dasarnya semua Nabi itu agamanya apa? Islam. Semuanya Nabi, agamanya sama, misinya sama. Dalam hadis Rasulullah bersabda, Al-anbiya'u ikhwatun li'annat. Para Nabi tersebut adalah saudara seayah. Kalau dirunut Nabi itu nasabnya sama, bin-binnya tersebut ketemu dari mulai Rasulullah sampai Nabi Adam alaihissalam. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibunya yang beda, agamanya sama. Wa dinuhum wahid, agamanya sama, yakni Islam. Buka di surah Al-Baqarah ayat terakhir. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab, Yaqub dan nenek moyang. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Semuanya muslim. Semuanya muslim. Artinya dia itu Islam. Agamanya sama Nabi tersebut. Jadi para ikhwat dan akhwat, kalau di luar Islam tersebut dihukumi apa? Keluar dari Islam, dan mereka tersebut kekal di api neraka. Tidak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, ini termasuk pembatal keislaman, dan otomatis pahalanya hapus. Pahalanya hapus. Buka di surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru, terus illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Terus ayat selanjutnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, terus fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir, musyrik dan ahli kitab. Ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Fi nari jahannam khalidina fiha, di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ketika Nabi sudah diutus Rasulullah, seandainya Nabi Musa masih hidup, dia harus ikut Rasulullah. Nabi Isa nanti di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah untuk membunuh Dajjal, dan Nabi Isa tidak boleh bawa syariat sendiri. Dia harus ikut siapa? Rasulullah, syariat Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa dalam firman-Nya tersebut dikatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu sejelek-jelek makhluk kekal kalau tidak memeluk agama Islam tersebut. Ini baru saya sebutkan 3 para ikhwat dan akhwat. Dari jam 9 lebih seperempat. InsyaAllah semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya InsyaAllah tentang pembatal Islam yang 4, 5 dan sampai 10. Semoga bermanfaat. Yang dari penjelasan ini akan membawa kepada keyakinan dan kemantapan tauhid kita untuk semata-mata mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan tauhid ini kita akan dimasukkan Allah ke surga. Karena dengan tauhid ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dari kekekalan api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.